Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk santai di taman istana. Karena suasananya tampak membosankan, Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, hiburlah aku dengan teka-tekimu yang konyol agar aku bisa tertawa." Abu Nawas pun menuruti permintaan rajanya. "Baiklah wahai Paduka yang mulia, saya ingin mengajari Paduka tentang sopan santun. Kalau Paduka sedang makan malam bersama calon istri Paduka, bagaimana cara Paduka mengatakan kepadanya kalau Paduka ingin buang air kecil? Padahal saat itu Paduka baru saja ijab kabul," tanya Abu Nawas. "Itu pertanyaan mudah, semua orang bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Iya benar, tapi belum tentu sopan Paduka. Yang saya tanyakan bagaimana cara yang sopan untuk mengatakannya," jelas Abu Nawas. "Oh begitu, aku akan bilang kepadanya, 'Maaf, aku harus buang air kecil,'" jawab Baginda Raja. "Itu tidak sopan Paduka, carilah kata yang lain," sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat. Tak lama kemudian ia mendapatkan jawabannya. Akhirnya dengan percaya diri Baginda Raja berkata, "Maaf, aku harus pergi ke kamar mandi." Namun ternyata jawaban tersebut masih dianggap salah oleh Abu Nawas. "Itu lumayan, tapi masih kurang sopan Paduka. Tidak pantas rasanya menyebut kata kamar mandi di meja makan, apalagi mengatakannya di hadapan calon istri," terang Abu Nawas. "Lalu apa kalimat yang pantas?" tanya Baginda Raja penasaran. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Duhai calon istriku, bolehkah aku izin sebentar? Karena aku harus berjabat tangan dulu dengan teman baikku yang akan aku kenalkan padamu nanti setelah kita selesai makan malam." Mendengar itu, sontak Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan jalan-jalan keliling kampung. Di tengah perjalanan, Abu Nawas mendapati rumah salah satu warga yang mempunyai seekor keledai. Keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, namun sang majikan masih saja memukulinya. Sungguh keledai yang malang, ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. "Hei kawan, hentikan perbuatanmu," seru Abu Nawas. "Ini urusanku dengan keledaiku, kamu jangan ikut campur. Kalau kau ingin menolongnya, beli saja keledai ini. Aku akan menjualnya dengan harga murah," jawab orang tersebut. "Baiklah, aku akan beli keledaimu," balas Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu membawanya pulang ke rumah. Ternyata keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai seperti pada umumnya. Keledai tersebut sering menggigit Abu Nawas. Terkadang ia juga sering menendangnya. Dan ketika malam tiba, si keledai sering meringkik keras tanpa sebab yang membuat tidur Abu Nawas terganggu. Akan tetapi, Abu Nawas masih tetap bersabar menghadapinya. Suatu ketika, Abu Nawas menaiki keledainya untuk suatu perjalanan. Namun di tengah jalan, si keledai berhenti dan tidak mau bergerak. Tentu saja Abu Nawas menjadi jengkel. Ia pun memukul keledainya berkali-kali. Orang-orang yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas tersebut. "Sungguh keledai yang malang, dia mendapat penindasan dari Abu Nawas," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Setiap malam saya juga mendengar suara ringkikan keras keledainya. Dia dengan tega memukul keledai itu pada waktu si keledai beristirahat." Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya
dengan cepat tersebar di masyarakat. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas bersama keledainya di pasar, dia mendengar orang-orang berkata kepadanya, "Itu dia keledai yang malang dan bernasib sial." Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Aku mesti memperlihatkan kepada mereka siapa yang bernasib sial, aku atau keledaiku." Abu Nawas lalu turun dari punggung keledai dan mulai berteriak kepada orang-orang, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Silahkan datang kemari." Orang-orang pun mulai berkerumun. Kemudian salah seorang berkata, "Akhirnya Abu Nawas mengakui bahwa ternyata keledai itu jinak dan baik. Seandainya aku memiliki uang, aku akan membelinya." Lelaki lain berkata, "Berapa kau akan menjualnya?" Abu Nawas menjawab, "Dengan harga murah. Ayo, siapa yang akan membelinya?" Salah seorang maju ke depan dan dia menyulurkan tangannya ke arah mulut keledai agar bisa mengetahui umurnya. Tiba-tiba lelaki itu berteriak kesakitan sebab keledai itu menggigitnya. Dalam kondisi tangannya yang masih berdarah, dia memegang Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku tidak akan melepaskanmu sampai kita menghadap Tuan Hakim." Ketika sudah sampai di hadapan hakim, lelaki itu berkata, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas telah menggigitku sampai berdarah dan saya minta ganti rugi." Hakim lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah demikian Abu Nawas?" "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau membiarkan keledaimu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Begini Tuan, tadinya mereka mencemoohku. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik, dan orang ini berniat membelinya. Namun ketika ia meletakkan tangannya di mulut keledai, ia langsung digigit sampai berdarah," kata Abu Nawas menjelaskan. "Kau bertanggung jawab atas keledaimu Abu Nawas, sebab kau mengetahui watak keledaimu. Sebagai denda, kau harus membayar 20 dirham, ucap Tuan Hakim memutuskan. Abu Nawas pun membayar denda yang ditentukan. Lalu dia kembali ke pasar bersama keledainya. Di pasar, Abu Nawas mulai berteriak kembali, "Ayo, siapa yang akan membeli keledai saya?" Orang-orang pun mulai berkerumunan kembali. Seorang lelaki mendekatinya dan berkata, "Berapa kau akan menjualnya?" Abu Nawas menjawab, "Barusan aku membayar denda sebesar 20 dirham. Jika kau sanggup membayarnya 20 dirham, aku akan berikan keledaiku." Lelaki itu mulai memeriksa keledainya Abu Nawas. Namun ketika ia hendak memegangnya, keledai itu menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki tersebut langsung tersungkur ke tanah. Saking sakitnya, lelaki itu berteriak dan meminta bantuan orang-orang. "Keledaimu tidak akan laku Abu Nawas, sebab dia menggigit dan menendang," kata orang-orang di pasar. "Sekarang kalian sudah tahu siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledaiku. Sebenarnya aku tidak akan menjualnya. Aku hanya ingin orang-orang merasakan apa yang telah menimpaku selama ini. Aku juga sering digigit keledaiku dan aku juga sering ditendang. Tapi kalian selalu menilaiku saat aku memukul si keledai tanpa mau bertanya kenapa aku melakukan hal itu," ucap Abu Nawas di hadapan orang-orang pasar. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja pergi keluar kota. Ia diperintah Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada dua kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya.
Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju ke istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa dibawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari supaya lekas diadili," sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar. Ia pun meminta maaf kepada mereka. "Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian. Kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil," tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana dan disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari anak gadis tetangga, Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Kami berdua sama-sama saling mencintai, Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun ditutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjut dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya, Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas. "Rencananya keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara. Ampun Paduka yang mulia, tapi Paduka yang mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?" pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. "Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia?" tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya.
Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah ini tidak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya minta nasihat kepada Abu Nawas. Esok harinya, si pemuda mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan, maukah Tuan membantuku? Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," tanya si pemuda kepada Abu Nawas. "Apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Masalahmu begitu berat anak muda. Saran saya, perbanyak ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumahku. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mengalami banyak peristiwa. Ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tidak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi, ia punya masalah saat hendak menunaikan nazarnya. Ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama, ia menemukan ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tidak bisa dipisah. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.001 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Di kemudian hari, uang 10.000 dinar tersebut ia belikan rumah lagi untuk ia tinggali. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hai pemuda, sudahkah kau penuhi nazarmu?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan, uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin," jawab si pemuda.
"Berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar. Karena saya menjual rumahku hanya seharga 1 dinar, balas si pemuda. "Kenapa bisa murah sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut. Harga kucingnya adalah 1.000 dinar. Sedangkan uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala dan segera pergi meninggalkan si pemuda. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asik dengan Baginda Raja. Di kejauhan, sejumlah menteri menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. "Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja," celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkan. Ia tetap asik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa sih para menteriku banyak yang tidak suka kepadamu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas sekenanya. "Belum kenal bagaimana maksudmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Bisa jadi mereka hanya mengenalku sedikit. Itu pun hanya mengenal yang jelek-jeleknya saja," balas Abu Nawas. "Oh iya, katanya Baginda Raja akan membeli gajah," tanya balik Abu Nawas. "Kamu kalau saya ajak bicara serius selalu mengalihkan pembicaraan," gerutu Baginda Raja. "Ampun Baginda yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda," kata Abu Nawas menjelaskan. "Kamu malah membuatku jadi tambah bingung Abu Nawas," tutur Baginda Raja. "Begini saja Baginda, saya mau tanya, apakah para menteri yang tidak suka denganku mereka semua pernah melihat binatang gajah?" tanya Abu Nawas. "Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya. Memangnya kenapa Abu Nawas?" Baginda Raja balik bertanya. "Saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan dalam satu ruangan yang gelap bersama gajah. Karena kondisinya yang gelap, mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu, satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri satu mengatakan kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri kedua mengatakan kalau gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut, karena yang ia pegang adalah ekornya gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka menyentuhnya hanya sebagian. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah salah satu dari mereka ada yang menjawabnya dengan benar? Tanya Abu Nawas. Tidak ada satupun yang benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa kaitannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas menjawab,
Mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang gajah, tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah, padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga ketika mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya, tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri untuk mengenal dirimu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian dengan izin Allah, tak lama setelah itu istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil." Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini, kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga ikut larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdul Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut dengan beberapa pembantunya. Ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi mungkin belum takdirnya ia melakukan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya itu, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdul Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdul Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdul Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini.
Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdul Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas pun memanggil Abdul Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, sepertinya aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi Abdul Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa, sama seperti kambing yang lain? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdul Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.